Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Guru akan membahas mengenai sistematika laporan perjalanan. Ya. Kalau kita setelah bepergian atau pembelajaran di luar sekolah, biasanya kita diwajibkan untuk membuat laporan perjalanan. Nah, untuk itu simak baik-baik. Bagian yang pertama adalah bagian awal dari sebuah laporan perjalanan. Berisi yang pertama adalah halaman judul. Ya, kita beri judul saja, misalkan laporan perjalanan kegiatan pembelajaran di luar sekolah tujuan Jakarta dan sekitarnya, misalnya seperti itu judulnya. Ini sesuai objek ataupun judul yang kalian pilih. Kemudian bagian yang berikutnya adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini nanti berisi pengesahan yang ada tanda tangan penulisnya ataupun pembimbingnya. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar itu sebagai awalan, perkataan awal kita mau mengatakan sesuatu, otomatis ada pengantarnya. Jadi basa-basinya dulu lah, seperti itu. Di bagian berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi ini mencerminkan isi dari laporan kita, isinya apa saja. Diuraikan halaman 1 apa sampai halaman terakhir, misalkan ada lampirannya. Kemudian beranjak ke bab 1 sebuah laporan, yaitu berisi pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat yang pertama, yang A, itu latar belakang. Ya, kalau kalian melakukan perjalanan pasti ada latar belakangnya. Membuat laporan demikian juga seperti itu. Jadi yang melatar belakang kalian melakukan kegiatan atau perjalanan itu apa, dan yang melatar belakang pembuatannya juga apa. Selanjutnya adalah tujuan laporan perjalanan. Tujuan laporan perjalanan dibuat misalkan ya sebagai bentuk laporan kegiatan pembelajaran di luar sekolah, misalkan seperti itu. Nah, manfaat laporan perjalanan, manfaatnya banyak, terserah kalian nanti sebutkan, misalkan untuk menambah wawasan, misalkan seperti itu, nanti opsinya banyak. Kemudian di bab 2 ada pelaksanaan kegiatan. Nah, ini berisi mengenai waktu. Nah, kita melakukan kegiatan tentunya ada waktunya. Misalkan dari hari Senin sampai dengan Rabu, misalkan tanggal 1 Agustus tahun berapa sampai misalkan 3 Agustus tahun berapa, seperti itu waktunya. Kemudian objek tujuan KPLS, kegiatan pembelajaran luar sekolah, objeknya mana saja. Kalau memudahkan sebutkan berdasarkan kronologis waktunya ya, misalkan di hari pertama itu apa saja, hari kedua apa, sebutkan berurutan. Selanjutnya biaya. Nah, kita melakukan perjalanan juga memerlukan biaya. Jadi di bagian biaya ini ya berisi jumlah biaya yang dibutuhkan dan rincian fasilitas yang didapatkan. Ya, maksudnya rincian fasilitas yang didapatkan itu misalkan kita menggunakan biro. Jika tidak ya kita merinci sendiri saja apa yang dibutuhkan oleh kita. Selanjutnya perjalanan dan hasil kegiatan. Ini
intinya ya, intinya menceritakan kronologis waktunya ya, misalkan kegiatan dimulai di hari Senin pukul berapa hingga pukul berapa. Nah, suasana di dalam perjalanannya itu bagaimana? Misalkan menyenangkan atau melelahkan juga boleh. Intinya apa yang kalian rasakan. Profil tempat, kemudian ada sejarah tempat ya. Profil tempat misalkan kalian mengunjungi monumen nasional ya, kalian ceritakan monumen monumen nasional atau Monas itu apa, sejarahnya berdiri itu kapan dan tujuannya apa. Intinya sejarah yang kalian temukan waktu berkunjung ke objek wisata tersebut misalkan. Kemudian ada kesan atau perasaan terhadap tempat tersebut. Misalkan kesannya tempat tersebut cukup megah dengan gedung menjulang tinggi dan fasilitas yang cukup modern. Itu kesan seperti itu. Atau kesan bisa positif atau bisa negatif misalkan. Namun misalkan kalau yang negatif itu hawanya misalkan cukup panas sebab pendinginnya kurang. Misalkan kalian berkunjung ke tempat yang menurut kalian panas, ataupun bisa disebutkan tempatnya cukup bagus namun pepohonan sangat jarang ya, seperti itu juga bisa. Jadi setiap kesan setiap orang berbeda juga. Dan bab ketiga adalah penutup. Namanya penutup nanti berisi yang pertama adalah kesimpulan. Jadi rangkuman kesimpulan setelah lakukan perjalanan itu apa. Kemudian saran ya berupa kritik yang membangun ya. Misalkan waktunya terlalu singkat karena satu hari mengunjungi beberapa objek. Nah, seharusnya cukup 2 objek saja, tidak perlu 4 objek biar lebih fokus. Misalkan seperti itu ya. Kemudian daftar pustaka. Ini jika kalian menggunakan referensi dari buku, internet ya, ataupun pamflet ya, itu bisa dimasukkan dalam daftar pustaka. Kemudian lampiran itu bisa berisi jadwal, bisa berisi foto lampiran. Ini lampiran tidak wajib ya. Demikian yang Pak Guru sampaikan secara singkat. Untuk lebih detailnya kita akan melihat langsung contoh laporan yang sudah jadi. Langsung saja kita buka ini ya. Ini laporan yang sudah jadi, contohnya seperti ini. Judul di bagian atas ini laporan perjalanan kegiatan pembelajaran di luar sekolah tujuan Jakarta dan sekitarnya. Ini jangan lupa ya untuk margin-marginnya ini sebelah kiri ini yang ada tanda panahnya ini ya. Ini 4 cm, terus atas bawah kanan itu cukup 3 cm. Jadi ingat-ingat, kiri 4, yang lainnya 3 cm biar tulisannya rapi ya. Setelah ada judul nanti ada istilahnya nama kalian ya, identitasnya, namanya ini, kemudian nomor induk siswanya, kelas, kemudian
identitas sekolah, ada kalian dari SMP mana. Ini contohnya SMP Negeri 1 Jerulegi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, tahun 2002 2003. Ini tahun pelajaran maksudnya. Ini halaman 1 ya, udah dikasih halaman saja. Oh ya, nanti misalkan ada yang mengapa kok yang sebelah kiri 4 cm, nanti ini kan laporan akan dijilid biar tidak terpotong atau tertutup, makanya dilebihkan dibanding margin yang lain. Di halaman kedua ini contoh halaman pengesahan ya. Ini ada tentang laporan perjalanan, judulnya laporan apa, kemudian kategori laporan, ini laporan perjalanan kategorinya, teknik penelitian, observasi dan wawancara. Maksudnya observasi, kalian kan kemarin berkunjung langsung. Wawancara, ini kan ada tour guide atau kalian bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, itu namanya wawancara. Ini waktu kegiatan, ini sesuai waktu kegiatan kemarin apa. Terus tentang menulis, ini identitas kalian dari nama, nomor induk siswa, kelas, jabatan, asal SMP, kemudian tempat penelitian di mana saja. Ini ada tanggal, ini tanggal pembuatan ya, atau tanggal dikumpulkan, selesai, ini kan selesai kalian membuat, misalkan tanggal 10. Nah, ini guru pembimbingnya, kalian sesuai gurunya siapa nanti. Nah, ini nama kalian di sini, nomor induk siswa ya. Nanti kalau ini tanya saja pada gurunya, guru pembimbing. Ini halaman 2. Kemudian di halaman 3 ada kata pengantar. Nah, ini semacam pengantar, di ucapan syukur ya, dan terima kasih di sini juga pada junjungan Nabi Muhammad ya. Ini maaf, ini kurang, hurufnya kurang 1 ya, tambahin. Nah, laporan dibuat. Nah, ini ke bagian ini, lanjut ya, ada ucapan terima kasih dan penutupnya. Ini sudah. Kemudian di daftar isi, sesuai isinya nanti apa. Ini ada ya, sesuai ini ya, ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Kemudian di pendahuluan ada latar belakang, terus tujuan, manfaat. Di bab 2 ada pelaksanaan kegiatan, ada waktu, objeknya apa, kemudian biaya. Nah, hasil perjalanan di sini kegiatan, pembahasannya di sini ya, perjalanan dan hasil kegiatan. Bab 3 itu penutup, ada kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Di daftar pustaka ini jika ada, terus kemudian lampiran, bisa di bawah daftar pustaka harusnya ada lampiran, ini juga jika ada. Nah, ini bab 1 itu pendahuluan, ini berisi maksudnya ya, latar belakang masalah. Ini sudah ya, di sini disebutkan alasan kalian, kunjungannya kapan, hingga tujuan secara umum ya. Nah, ini tujuan pembuatan laporannya apa ini di sini. 1, melaporkan, mendeskripsikan objek kegiatan pembelajaran luar sekolah yang dikunjungi, kemudian hasil yang diperoleh apa, sampai dokumentasi tertulis ya, tujuannya untuk membuat dokumentasi tertulis. Nah, ini manfaatnya ada menambah wawasan, mengenalkan siswa, memberi pengalaman langsung, dan melihat keindahan ciptaan Allah ya, misalkan itu sesuai menurut kalian saja. Ini hanya contoh saja yang sederhana. Bab 2 itu pelaksanaan kegiatan. Ini ada waktu, ini ada hari, ada tanggal. Objeknya apa saja, dari Monas, Ragunan, Lubang Buaya, Ancol, Dufan, Cibaduyut, sampai pusat oleh-oleh. Misalkan seperti itu, sesuai yang kalian alami saja. Nah, ini biayanya segini misalkan, kan bisa berubah-ubah tergantung objeknya apa.
Ini fasilitas yang diperoleh. Ini ada bus, penginapan, makan, dan tiket masuk. Nah, kemudian perjalanan dan hasil kegiatan. Ini kalian sebutkan, diceritakan di sini ya. Misalkan di Monas, kalian menceritakan kronologis waktunya, tiba di sana kapan, terus suasana, misalkan ini kalian menceritakan menyenangkan atau tidak, atau yang kalian rasakan intinya. Profil tempat dan sejarah itu Monas seperti apa, sejarahnya bagaimana, kalian ceritakan berdasarkan data yang kalian memiliki ya. Kemudian kesan dan perasaannya apa, cukup misalkan kagum dengan teknologi yang sudah ada, itu bebas. Ini setiap objek kalian rinci seperti itu ya, ada kronologis waktu, suasananya, sejarahnya, sampai kesan terhadap objek tersebut. Kemudian ini sudah ya, ini bagian yang paling penting yang ini ya, laporan perjalanan. Terus yang berikutnya adalah bab 3 penutup, itu berisi kesimpulan. Nah, misalkan apa ini maksudnya ini ya. Misalkan perjalanan ini memang sangat melelahkan, namun di balik itu semua terdapat sebuah pengalaman yang tidak pernah kami lupakan selama hidup kami. Banyak pengetahuan baru yang diperoleh dengan adanya kegiatan pembelajaran luar sekolah ini. Ya, kalian rinci seperti ini. Kesimpulan menurutmu. Saran di sini. Nulis dengan segala keterbatasan yang ada, menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, nah terserah. Ini saran kalian apa di sini, bebas. Baik, ini berguna untuk perbaikan ke depan. Nah, nanti daftar pustaka di halaman berikutnya jika ada, termasuk lampiran. Lampiran bisa berupa foto ataupun skrip hasil wawancara, bebas ya. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh tanya langsung ke Pak Guru di kolom komentar ya. Silakan laporannya dibuat. Intinya kalian coba, untuk benar salah kita akan berproses ya. Pak Guru tidak menuntut yang terlalu perfect, tapi utamakan sudah membuat dulu, nanti kita evaluasi bersama demi perbaikan laporan yang kita buat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.